Assalamualaikum Bu Ais. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabar di sekolah? Ya alhamdulillah sekolah baik baik saja lancar. Tadi saya baru menerima WA dari Ibu nggih. Iya ini agak bingung-bingung gitu. Boleh. Kira-kira nih saya penasaran. Sebenarnya Bu Ais mau ngobrol apa ya? Bisa Iya bisa nih. diceritakan Bu Ais? Monggo. Iya. Iya baik Fitri, terima kasih ya sudah langsung ya respon WA saya. Jadi begini, saya itu sekarang sedang diamanahi ya mendapat tugas tambahan sebagai pengampu binpres khususnya IPA di kelas 4. Nah, di sekolah kami itu ada kayak tradisi, maksudnya sudah menjadi sistem lah ya, sistem berjalan bahwa anak itu ketika menjadi peserta binpres itu adalah merupakan keberlanjutan dari tingkat sebelumnya. Kalau dari kelas 2 dia binpresnya IPA, kelas 3 begitu, sampai kelas 4 juga harus begitu. Itu sistem yang berjalan. Nah, ketika saya berusaha menjalankan sistem itu, saya menemukan di tengah perjalanan itu eh, dari beberapa anak yang binpres itu ada 5 anak itu menurut saya ada eh, anak yang sebenarnya kemampuannya itu nggak sampai untuk kelas olimpiade gitu, dia kemampuannya kemampuan mengasah apa itu masih standar gitu ya. Di sisi lain saya mempunyai siswa itu yang mempunyai kemampuannya sebenarnya biasa, tetapi dia mempunyai kelebihannya adalah tadi anaknya itu rasa ingin tahunya besar, rasa terus belajar mandirinya, kemudian kemauan belajarnya sangat tinggi dan orang tuanya sangat mendukung untuk dia ikut binpres. Nah, beberapa kali orang tuanya menghubungi PJ Binpres kebetulannya bukan saya ya, saya ditembusi PJ Binpres bahwa orang tuanya ini kepingin anaknya ikut IPA gitu. Nah di sini kan saya dilema ya, saya ingin menjalankan sistem dari sekolah, tapi kenyataannya yang saya lihat 5 anak ini belum cemerlang yang saya harapkan. Nah saya ingin nanti yang berkembang ada gitu di kelas 4 itu tidak hanya yang warisan dari sebelumnya, tetapi ada anak-anak baru yang kemampuan mereka baru memang kelihatan di kelas 4 karena kelas sebelumnya kan memang eh, daring ya, jadi kadang kita tidak bisa ngamati langsung sikap belajarnya, kemauan dan ingin bertanyanya itu tidak terdeteksi. Nah sekarang baru terdeteksi. Gitu Bu, saya bingung nih. Kalau saya mau tetap yang 5 anak itu nanti saya rasa kurang nanti tim kita nggak kuat untuk IPA. Kalau saya nambah 1 anak, saya harus menggeser 1 anak yang lain. Nanti jadi konflik kadang orang tua si anak ini nanti menjadi tersinggung atau tidak terima begitu. Itu bagaimana ya Bu baiknya biar kalau saya juga pengen prestasi anak-anak itu di lombanya meningkat, saya juga ingin tapi tidak ingin mengecewakan orang tua juga begitu. Baik Bu Ais, seru sekali ya ternyata Bu Ais di sini jadi pembina BIMPRES. Seru sekali asli. Nah Bu Ais, saya penasaran nih, apakah kegiatan BIMPRES itu kan otomatis setiap tahun gitu, itu memang selalu menjadi tradisi di kelas sebelumnya anak misalnya kayak tadi kan kelas 3 itu usulannya 5 anak ini nih. Nah, di kelas 4 itu memang harus anak ini. Apakah memang seperti itu sistemnya sebelum-sebelumnya? Ya, yang dijalankan sistemnya seperti itu karena tadi uh, ini seperti hanya melanjutkan kan gitu. Jadi sudah seperti kita menanam, memupuk.
nanti panennya nanti. Nah ini ketika sudah ditanam, dipupuk, kenapa harus ganti tanaman lagi? Kan nantinya jadi kayak langkah awal lagi, seperti itu pemikiran-pemikiran itu yang melanjutkan. Tapi itu kan dulu memang sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kan memang kita mengamati anak itu totalitas ya, dari jadi total anak tahu kebiasaan anak, kemampuan asli anak kan gitu. Kalau Oke. pandemi maaf kan kadang belajar di rumah banyak peran serta orang tua juga terkadang gitu, tidak murni kemampuan anak kayak gitu. Jadi baru ini dilemanya karena tadi setelah pandemi ternyata oh begitu ya kemampuannya kayak gitu. Oh, begitu. Berarti sebelumnya Bu Ais sendiri memang pernah menjadi pembina BIMPRES? Iya, dulu Oh, saya dulu. di kelas 5 itu melanjutkan yang kelas 4 kayak gitu, Oh, meneruskan saja. Tapi pas memang belum pandemi dan oh. saya lihat anak memang sudah sesuai dengan eh, bakatnya, yang menonjolnya memang itu, gitu. Oke, berarti di sini Bu Ais saat ini mengajar kelas berapa nggih? Kelas 4 tuh. Oh, sekarang kelas Iya, 4. Kalau tahun kemarin kelas 5 berarti nggih. iya. Iya. Kelas sebelumnya 5. Tapi sama-sama jadi pembina BIMPRES, betul nggih? Iya, Binpres. Iya. Nah, Bu Ais, saya penasaran nih sebenarnya. Kan Bu Ais menemukan satu anak nih. Satu anak itu ibu itu menemukan potensi satu anak yang sebenarnya belum ditemukan oleh kelas sebelumnya. Itu bagaimana sih sebenarnya, Bu? Ibu bisa menemukan potensi satu anak ini? Ya, ini kan sudah berjalan 2 bulan atau 2 termin ya, ini masuk ke termin ketiga. Itu kan kita lihat dari hasil evaluasi belajarnya, kelihatan anak ini, oh ternyata ini anak luar biasa, nilai aslinya kelihatan nih gitu, lebih lebih bagus. Terus kemudian dari pandangan dari wali kelasnya, kebetulan kami kan ada 7 rombel. 7 rombel itu masing-masing wali kelas menceritakan tentang oh, sikap anak ini kayak gitu, bagaimana kemandirian, bagaimana mereka tanggung jawab. Itu kan sangat penting ketika kita membina lomba itu anak-anak yang prestasi seperti itu. Nah, itulah jadi saya menemukan dan dari wali wali kelas yang lain juga oh begitu, nah, kayak gitu juga, oh ternyata ini lebih cemerlang ya dari ini ya, kayak gitu, kelihatan. Oke, Bu Ais. Nah, dari tadi pembahasan kita sebenarnya rencana apa sih yang Ibu ingin lakukan saat ini, Bu Ais? Kira-kira mau merencanakan apa ini? Jadi saya kan sebenarnya masih tadi ya dilema ya banyak. Jadi apa ini apa itu gitu ya. Jadi banyak sekali rencana. Nah ini saya kan kepingin anak ini jadi apa pinpres juga yang anak yang nih apakah saya langsung saja karena mumpung Impres ini di awal-awal saya langsung mengumumkan saja menentukan nanti itu akan menjadi calon apa peserta Binpres kayak gitu. Kemudian nanti saya dari kan jadi tadinya kan 5 jadi 6, dari 6 ini mungkin saya bisa ngasih kesempatan mereka berenam untuk berjalan dulu, kemudian di tengah jalan akan menemukan benar-benar dari mereka itu sebenarnya yang cemerlang siapa, dari 6 itu jadi 5 gitu. Kalau yang lain saya ada pemikiran juga bagaimana kalau langsung diseleksi saja karena ini kan waktunya sudah di tengah-tengah, waktunya di tengah-tengah lomba-lomba juga sudah mulai banyak. Nah itu apakah saya mulai saja dengan tadi saya seleksi aja anak yang 6 itu diseleksi langsung, nanti ketahuan nih 5 besarnya siapa. Nah hasilnya nanti dikomunikasikan dengan orang tua seperti itu. Itu Bu Fitri. Jadi masih kayak bingung dulu, bingung gimana ya. Jadi ini Bu Ais masih dilema nggih, mau Iya, pilih
mau pilih rencana A atau rencana B. Nah, Iya. sebenarnya dari dua rencana ini mana sih yang ingin Ibu mulai terlebih dahulu? Ya kalau yang simple, yang paling cepat ya saya itu yang langsung saja nanti saya ambil 6 anak ini, saya sediakan perangkat tes, saya tes, kemudian nanti hasilnya kita ambil 5 besar dan untuk penilaian sikapnya saya bisa observasi di kelas atau minta wawancara dengan wali kelasnya, itu nanti kan akan ketemu, kemudian hasilnya kita berupa surat resmi dari sekolah, nanti keputusan sekolah begini ke orang tua. Itu itu yang kepengennya saya, tapi saya juga mikir dampaknya. Oh, nanti orang tua kaget gimana yang tadi anaknya nggak ini langsung di-cut gitu ya, nggak ikut Binpres gitu. Kalau yang kedua itu lebih ini saya enamnya ikut aja dulu prosesnya, judulnya ikut Binpres semua gitu. Tapi ketika ini di awal disampaikan ini masih ada seleksi, nanti perjalanannya mungkin dikasih waktu pembinaan sebulan dulu, nanti ada rekrut lagi seleksi lagi, nanti orang tua dari 6 ini kan akan berlomba-lomba, mereka akan memberi ke anak, memberi motivasi apa, nah ini tapi ini memang butuh waktu yang lama itu Bu Fitri. Gimana ya, saya bingung. Kalau menurut Bu Ais nih, kita kan tadi Bu Ais mengatakan bahwa ini waktunya kan sebenarnya sudah di tengah-tengah seperti itu nggih, dari pelaksanaan Ya, Pimpres. Nah, menurut Bu Ais dari dua kegiatan ini, rencana mana yang menurutnya Bu Ais itu paling efektif, efisien gitu? Itu rencana yang mana Bu Ais? Menurutnya Bu Ais sendiri. iya. Jadi saya pikir-pikir gitu ya. Saya pikir-pikir kalau ini kan sebenarnya tujuannya kan untuk tadi ya, bagaimana Binpres itu mencetak prestasi itu ya yang bagus. Tujuannya kan sebenarnya itu ya, saya kembali ke situ. Kalau kepengen hasilnya bagus ya kita singkirkan hal-hal yang mengganggu, misalnya anggapan orang tua, penilaian orang tua, apa itu kan nanti kita pahamkan sambil jalan bisa. Yang penting kan ini jalan saya harus cepat nanti, dan nanti kita harus menunjukkan prestasi gitu. Misalnya ada masalah-masalah, kita hadapi, kita ini bersama lewat komunikasi. Saya nanti bisa mungkin minta bantuan dari atasan saya untuk memberi fasilitas misalnya surat atau forum komunikasi gitu. Paling dalam gambaran saya itu ya Bu Fitri. Jadi nanti saya dapat, yang penting anak dulu dapat biar nanti nggak ketinggalan lomba-lomba, dan nanti untuk orang tua bisa sambil kita memahamkan begitu. Oke, Bu Ais, saya nggak sabar nih. Nah, Bu Ais, kira-kira pada saat berarti pemilihan anak nih dari 6 ini inginnya dipilih 5 anak itu eh, apakah ada rekan kerja yang dapat membantu Ibu? Apa karena Ibu Ya, ya ada? ya itu kalau dari rekan kerja wali kelas ya, dari wali kelas 6 anak ini nanti akan saya minta nanti wawancara penilaian tentang sikap belajar mereka, tanggung jawab, kemandirian, ulet, tantang menyerah itu. Terus nanti dari pihak luar juga saya mungkin menggandeng gitu ya, pelatih dari luar untuk membuat instrumen seleksinya biar lebih lebih transparan gitu ya pembuatan soalnya, bukan saya pribadi yang membuat gitu. Oke, Bu Ais. Nah, eh, target selesainya kapan nih Bu Ais untuk seleksi Ya, 6 anak ini? iya. Kalau ini kan nanti kan saya informasikan dulu ya, informasikan besok Sabtu itu bagaimana seleksi, langkah-langkah seleksi dan sebagainya, nanti pelaksanaannya bisa kita pekan depan. Misalnya sepekan itu cukup nanti untuk tadi dari sosialisasi sampai pelaksanaan seleksi dan pengumumannya itu
Fitri. Baik, berarti sepekan nggih Bu Ais. Nah, saya itu nggak sabar nih ingin melihat progres pekan depan bagaimana Bu Ais melaksanakan apa yang Bu Ais tadi rencanakan. Saya benar-benar nggak sabar. Jadi, bagaimana kalau pekan depan kita bertemu lagi Bu Ais? Misal kita sambil makan bakso atau makan mie ayam, bagaimana? Iya, siap. Sambil makan-makan. Oke. Iya, betul. Sambil kita ngobrol lah Bu Ais. Jadi tidak tegang seperti itu Bu Ais. Baik Bu Ais, terima kasih atas curhatannya. Nah, sebelum sesi ini selesai Bu Ais, saya ingin tahu nih, perasaan Bu Ais saat ini itu bagaimana setelah curhat sama saya Bu Ais? Ya, saya merasa lega gitu ya, sudah permasalahan saya sudah selesai dan terjawab. Alhamdulillah. Baik Bu Ais, terima kasih telah meluangkan waktunya nggih. Ya, Nggih. Baik Bu Ais, sekian. Saya tutup teleponnya dulu nggih Bu Ais. ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan nggih Bu Ais. ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.